Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai realitas sosial sebagai objek kajian. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita mengenai realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, yang mau saya tanyakan, tahukah kalian semua arti dari realitas sosial? Nah, realitas sosial adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Nah, realitas sosial ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi objektif dan dimensi subjektif. Nah, dimensi objektif dilihat dari lembaganya beserta nilai dan norma yang menunjukkan bahwa masyarakat ini cenderung menginginkan keteraturan. Nah, sedangkan untuk yang subjektif, ini dilihat dari ketimpangannya. Nah, konsep sosiologi digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan mencari faktor penyebab suatu masalah. Nah, dari analisis tersebutlah dapat kita cari alternatifnya untuk mencari solusi atau cara pencegahannya. Nah, di sini kita akan lebih menekankan kepada masalah sosial. Nah, masalah sosial itu apa? Menurut Sarjono Sukanto mengatakan bahwasannya masalah sosial ini adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok. Nah, di sini Sarjono Sukanto membagi masalah sosial itu menjadi 4. Nah, apa saja? Yang pertama, masalah sosial dari faktor ekonomis. Contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, yang kedua ialah masalah sosial dari faktor biologis. Nah, contohnya apa? Penyakit yang menular. Nah, yang ketiga ialah masalah sosial dari faktor psikologis. Contohnya apa? Gangguan kejiwaan. Nah, yang keempat ialah masalah sosial dari faktor kebudayaan, seperti perceraian atau kenakalan remaja. Nah, ini merupakan masalah sosial menurut Sarjono Sukanto. Nah, contoh dari masalah sosial apa saja? Nah, yang pertama ialah kemiskinan. Nah, kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ya, contohnya apa? Nah, kalau kita lihat, kemiskinan ini ada banyak jenisnya. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan mutlak, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya gimana? Kemiskinan ini ada kemiskinan yang dibawa sejak lahir, yang memang dia merupakan anak orang miskin yang dari orang tuanya, kemudian terbawa sampai kehidupan dia. Nah, ini merupakan kemiskinan yang dibawa sejak lahir. Kemudian kemiskinan yang kedua akibat apa? Akibat kelalaian, akibat keserakahan dan sebagainya. Yang dulunya dia kaya, dia bisa berubah menjadi miskin. Nah, akibat kesalahannya dalam manajemen ekonominya, atau ada terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Nah, itu juga merupakan miskin. Nah, kemudian faktor kemiskinan selanjutnya ialah pengangguran. Rasa malas kepada seseorang untuk bekerja yang menyebabkan mereka juga akan menjadi orang miskin. Maka kalau kamu mau menjadi orang kaya,
bekerja, bekerja, bekerja. Itu kata Pak Jokowi. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua ialah kejahatan. Nah, kalau di dalam sosiologi kita lebih mengenalnya kepada kriminalitas kejahatan ini. Nah, kejahatan ini terjadi karena kondisi dan proses sosial yang sama, tetapi menghasilkan perilaku sosial yang berbeda. Nah, contohnya apa saja? Nah, kejahatan atau kriminalitas ini banyak jenisnya, Nah, yang pertama, kita contohkan. Kalau kita dari kejahatan atau kriminalitas itu ada pembunuhan berencana, ada kejahatan korporat, ada penyimpangan seksualitas, kemudian ada juga penyimpangan subkebudayaan. Nah, banyak jenisnya. Makanya kalau misalnya kita lihat semua kegiatan atau semua kejahatan-kejahatan yang terjadi, nah itu merupakan kriminalitas yang sangat-sangat sering terjadi di kawasan kita. Nah, makanya kita harus mampu untuk bisa mengendalikan diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan atau terjerumus ke dalam kriminalitas. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ialah disorganisasi keluarga. Nah, disorganisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Ya, contohnya apa? Perceraian. Kenapa harus ada perceraian? Karena mereka menganggap bahwasannya mereka itu sudah tidak cocok lagi, sudah tidak memiliki pemikiran yang sama. Akibat apa? Ya tadi, mereka tidak menjalankan status sosialnya dengan baik. Maka terjadilah yang namanya perceraian. Nah, dampak dari perceraian ini kepada siapa? Kepada anak lah, ya mereka yang akan mengalami mungkin ada saja yang frustasi karena orang tuanya mengalami perceraian, atau ya ada yang biasa-biasa saja. Tetapi kebanyakan anak hasil perceraian ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Nah, ini ialah yang ketiga, disorganisasi keluarga. Yang keempat ialah peperangan. Nah, peperangan ini diartikan sebuah bentuk pertentangan antara kelompok atau masyarakat. Nah, di sini juga termasuk negara yang umumnya ini diakhiri dengan diakomodasi. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah pertarungan atau peperangan antara Gaza, Palestina dengan Israel. Kita lihat, sampai sekarang masih belum selesai. Mereka masih membombardir. Nah, Israel menyerang Palestina, Palestina menyerang Israel, dan sebaliknya. Nah, ini ialah peperangan yang terjadi. Nah, ini kawasannya negara. Ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ialah masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Nah, masalah ini ditandai dengan ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Nah, anak-anak sekarang misalnya ini kan, pantang dia. Diomongin sedikit nggak terima, dikasih tahu sedikit tidak terima, sehingga dia memunculkan sifat yang melawan. Banyak kejadian kita lihat anak membunuh orang tuanya. Akibat apa? Tidak dikasih uang, tidak dibelikan handphone dan sebagainya. Tega. Nah, ini akibat apa? Yaitu dia perkembangan zaman pada masa modern sekarang ini. Nah, jadi saya harapkan kepada seluruh siswa-siswa saya tidak ada yang demikian. Sayangi orang tuamu, lihat pengorbanan apa yang telah diberikan orang tuamu kepadamu sampai saat ini. Sudahkah kamu membuat orang tuamu bangga? Sekaranglah saatnya untuk membuktikannya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam ialah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Nah, terdapat beberapa contoh pelanggaran norma-norma masyarakat. Contohnya, yang pertama ialah pelacuran yang melanggar norma. Nah, pelacuran ini apa? Suatu pekerjaan berupa penyerahan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual guna mendapatkan upah. Nah, ini adalah mereka-mereka yang memiliki akal pendek, ingin menjadi orang kaya dengan cara yang singkat. Nah, tapi menjatuhkan harga diri mereka.
Nah, ini melanggar norma, melanggar hukum. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pelacuran langsung ditangkap polisi kan? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua ialah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja sini bersikap tidak ini yang tidak disukai dengan masyarakat. Contohnya apa kenakalan remaja yang tidak disukai masyarakat? Tawuran misalnya. Nah, ini kan sudah mereka tawuran, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah, jadi ini merupakan juga pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Yang ketiga adalah alkoholisme. Minuman keras, mabuk-mabukan. Nah, di sini juga mengganggu aktivitas manusia. Di sini juga mengganggu, melanggar norma-norma oleh masyarakat. Sehingga alkoholisme ini juga tidak diterima di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ialah korupsi. Nah, korupsi ini berkaitan dengan mereka-mereka yang memiliki wewenang tetapi menyalahgunakannya. Diberi kekuasaan tetapi sewenang-wenang. Seenak dia mengambil uang rakyat. Terjadilah yang namanya korupsi dan ini sangat tidak dibenarkan di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini mengenai realitas sosial sebagai objek kajian. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.